Halo, nama saya Brigita Sisilia Amanda Pasaribu dengan NIM 22011142006. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang guru les musik. Seseorang yang terjun dalam profesi pengajar musik, entah itu di sekolah formal maupun sekolah non-formal, tentu menyadari satu disiplin dasar yang harus dimiliki seorang guru musik, yakni mempraktikkan materi yang diajarkannya. Jika murid berlevel tinggi, misal dalam pelajaran piano, maka dapat dipastikan sang guru harus memiliki level bermusik yang jauh lebih tinggi. Setidaknya ia mampu memainkan karya atau lagu berlevel 5 ke atas. Hal ini disadari oleh beberapa orang, tetapi terkadang diabaikan juga oleh beberapa institusi musik. Hasilnya, kualitas pengajaran yang kurang maksimal dan cetakan murid yang kurang sempurna. Mengajar musik harus memiliki disiplin yang tinggi, karena tuntutan dasar seorang guru musik adalah mampu memainkan dengan baik alat musik dan lagu yang diajarkannya. Jadi, akan terdengar ironis bila memainkan sebuah karya sederhana untuk sang murid saja, sang guru tidak mampu untuk mempraktikkannya. Yang pertama akan dibahas adalah apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang guru les musik. Kita mungkin sering mendengar ungkapan bahwa jika kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita akan bertambah. Sepertinya, dalam memahami maksud dari perkataan ini harus dicermati secara seksama dan bijak. Dalam dunia musik, mengajar merupakan bagian dari perjalanan musikal yang tidak bisa dilepaskan dari hidup seorang musisi. Entah ia pada awalnya merencanakan untuk menjadi seorang guru ataupun tidak. Entah ia berlatar pendidikan formal ataupun tidak. Selebihnya, hanya keterampilan seorang musisi tidak ditentukan dari mana ia berasal, tetapi seberapa berpengaruh ia di komunitas atau struktur kecil masyarakat di mana ia tinggal. Banyak guru-guru musik tingkat dasar atau di sekolah formal yang enggan untuk mengasah kemampuan atau keterampilan bermusiknya. Alasannya sangat beragam, mulai dari faktor usia, lingkungan yang mempengaruhi, ketersediaan alat, wadah untuk menyalurkan keterampilannya itu, sampai terlalu sering mengajar murid anak-anak atau balita. Guru musik dengan level tinggi dan mengajar tingkat dasar atau pemula akan sibuk dengan masalah metodologi, bukan pada pengembangan keterampilan bermusik. Jadi, fokusnya adalah pengembangan metode mengajar dan materi-materi apa saja yang sesuai dengan murid-murid level bawah. Sementara, jika hal ini terjadi untuk jangka waktu yang lama, dapat mengakibatkan menurunnya teknik yang merupakan hal terpenting dalam bermain musik. Teknik-teknik tinggi hanya ditemukan dengan level pendidikan tinggi dan tidak akan ditemui di level dasar. Seorang guru yang mulanya solois akan terjebak dalam situasi sulit untuk mempertahankan keterampilan atau teknik permainan karena kesehariannya tidak ada tuntutan materi yang terlalu tinggi, sehingga terkadang membuat seorang musisi cenderung malas. Mengajar adalah sebuah kegiatan mulia apabila dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Seorang guru musik harus bertanggung jawab penuh atas apa dan siapa yang diajarnya. Jika sikap seperti itu tertanam, maka keterampilan dan teknik bukanlah sebuah ancaman, tetapi menjadi acuan untuk mengasah keterampilan bermusik lebih tinggi lagi. Dalam dunia musik, guru yang baik adalah guru yang mampu mempraktikkan materi secara langsung dan membahas di mana saja letak kesulitan sebuah lagu, sehingga ada langkah-langkah pemecahan yang dapat diberikan oleh sang guru untuk menguasai teknik bermain tertentu. Untuk mampu mengenali kesulitan sebuah lagu, guru juga harus terlebih dahulu tahu dan paham tentang lagunya. Jika tidak, akan sulit untuk memberikan sesuatu kepada murid-muridnya, apalagi mencontohkannya. Berikut ini beberapa kiat agar kamu jadi guru musik yang teladan dan disayang para murid, serta dihormati oleh guru lain. Yang pertama adalah tidak memaksakan aliran musik. Seorang guru musik yang baik tidak akan memaksakan aliran musik yang disukainya kepada segenap muridnya. Misalnya, jika Anda cenderung ke aliran jazz, maka jangan hanya mengajar tentang piano jazz, akan tetapi juga dasar-dasar bermain piano dan alat musik lainnya juga. Genre musik cakupannya amat luas, bukan hanya jazz, tetapi juga rock dan aliran lain. Biarkan para murid mengetahui berbagai jenis musik untuk menambah pengetahuannya. Memang mengajarkan yang Anda sukai itu bagus, akan tetapi khazanah dari para murid juga wajib untuk diperluas dan tidak boleh ada pemaksaan selera musik. Yang kedua adalah sabar. Seorang guru, apalagi guru musik, wajib untuk bersikap sabar karena kemampuan para murid berbeda-beda.
Ada yang bisa lekas menguasai alat musik dan hafal nada-nadanya karena ternyata ia seorang pelajar dengan kemampuan audio yang tinggi. Akan tetapi, ada murid lain yang biasa-biasa saja, tetapi harus sabar dan tak boleh emosi saat mengajari mereka. Musik adalah kesenian dan memainkannya harus dengan perasaan. Jika sang guru sudah marah-marah, maka para murid akan tertekan, lalu moodnya akan amburadul. Akibatnya, para murid akan menjadi malas-malasan untuk belajar. Tetaplah jadi orang yang sabar dalam mengajari mereka, karena musik adalah keindahan yang bisa memperhalus perasaan. Jadi baik untuk masa depan para murid. Yang ketiga adalah memotivasi para murid. Guru yang baik tak hanya mengajari para murid, tetapi sekaligus memotivasinya. Mereka tak hanya diberitahu cara membaca partitur dan jenis-jenis aliran musik di dunia, akan tetapi juga diberi semangat bahwa menjadi musisi bisa membuat mereka menjadi terkenal karena punya banyak penggemar. Dengan motivasi secara teratur, maka para murid akan semangat untuk belajar cara mengalunkan musik yang baik dengan piano, gitar, atau alat-alat yang lain. Mereka suka untuk menekuni musik karena memang hal itu menyenangkan, apalagi ketika sang guru sangat sabar dan selalu memberi semangat untuk terus belajar dan juga berkarya di bidang kesenian. Yang keempat adalah bisa mengatur kelas dengan baik. Guru musik bisa memanajemen kelas dengan sangat baik. Dalam artian, Anda tidak hanya bisa mengenalkan nada dan jenis-jenis aliran musik di dunia kepada para murid, namun juga bisa mengatur bagaimana agar para murid antusias dalam belajar. Jangan hanya pamer kemampuan bermusik, lalu para murid bosan dan mengantuk. Akan tetapi, atur agar satu persatu murid bisa berlatih dengan tekun. Misalnya, yang kurang bisa main piano bisa dilatih terus dan dimotivasi. Dengan begitu, kemampuan bermusik di kelas akan merata dan diatur dengan cukup baik. Yang kelima adalah mengenali kemampuan murid. Apakah kamu sudah mengenali kemampuan muridmu? Salah satu skill dari musisi sekaligus guru andal adalah bisa mengendus apakah ada yang berbakat. Jika memang ada, maka tinggal diasah dan orang tuanya diyakinkan agar murid tersebut bisa difasilitasi alat musik. Bakatnya akan diperbaiki agar ia bisa lebih bagus lagi dalam memetik gitar atau memainkan piano klasik. Selain mencari murid yang berbakat, maka carilah murid yang biasa-biasa saja. Kemampuannya memang standar, tetapi dengan latihan maka ia bisa lebih baik lagi dalam memainkan instrumen. Teruslah memotivasi dan menawarkan latihan di luar jam kelas musik agar ia makin mencintai kesenian. Yang keenam adalah memberi banyak referensi musisi. Ada banyak sekali musisi handal di dunia, mulai dari yang menekuni musik klasik hingga yang jadi rocker. Berilah banyak informasi dan referensi musisi sehingga khazanah pengetahuan para murid menjadi bertambah. Mereka tak hanya tahu akan band, DJ, dan musisi zaman sekarang seperti Alan Walker, tetapi juga tahu The Beatles, Rolling Stones, sampai Mozart dan Bach. Saat jadi guru musik, maka asik sekali karena sebenarnya Anda melakukan hobi yang dibayar oleh pihak sekolah atau orang tua ketika mengajar kelas private. Akan tetapi mencintai musik tidaklah cukup untuk jadi model seorang guru musik yang andal. Anda juga wajib untuk sabar dan terus berinovasi serta memotivasi para murid untuk jadi lebih baik lagi. Menjadi guru les atau tutor melibatkan tanggung jawab yang besar, sekaligus merupakan pengalaman hidup yang sangat memuaskan. Perlu diketahui bahwa menjadi seorang guru les yang baik adalah lebih dari sekedar menguasai suatu pelajaran. Untuk membantu para murid mencapai potensi maksimalnya, Anda perlu menganalisis kebutuhan dan tujuan dari tiap murid. Dengan pendekatan yang lebih pribadi, murid manapun bisa lebih menguasai materi yang sulit. Mengajar bukanlah aktivitas yang semata-mata mekanikal dan mudah diprediksi hasil-hasilnya. Mengajarkan musik tidak seperti mengajarkan matematika, di mana hasil akhir adalah kepastian. Hasil akhir mengajar musik bisa saja relatif. Tergantung seberapa banyak faktor-faktor yang muncul selama proses itu berlangsung dan bagaimana cara mengatasinya. Karena itu, diperlukan sikap tegas dan tanggung jawab yang besar terhadap proses belajar. Tegas tidak selalu berarti keras. Ketegasan adalah masalah ketaatan pada prosedur dan aturan, dengan hasil akhir ketaatan dan disiplin. Sementara keras lebih berkonotasi dengan emosi, di mana hasil akhirnya bisa berupa pembangkangan, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Hati-hati, sebab salah menerapkan konsep tegas dan keras akan berpengaruh pada siswa dan proses pengajaran. Setiap guru musik dituntut dua tanggung jawab sekaligus, mengajar dan mendidik.
Ini mungkin terkesan sebuah utopia, tapi terlalu berlebihan barangkali. Mari kita ingat bahwa proses belajar yang tanpa disertai proses mendidik hanya akan menghasilkan anak-anak pintar tanpa hati. Mengajarkan musik kepada anak-anak adalah kesempatan baik memberikan pendidikan yang sehat dan berharga bagi mereka. Baiklah semuanya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.